Apa yang kamu tabur kemarin tidaklah sia-sia. Apa yang kamu tanam kemarin membuahkan hasil, ya. Jadi yang aku lihat ya, apa yang kamu tabur kemarin baik buruknya itu ternyata berbuah. Dan kamu rasakan buahnya itu. Entah itu buah pahit atau buah manis, semua tergantung dari apa yang kamu tabur, ya, bibitmu kemarin baik atau burukkah, ya. Nah, aku melihat di sini ya, energi kamu adalah energi baik. Sesuatu yang kamu tabur kemarin, hal kebaikan, ya. Jadi hal-hal yang positif yang kamu tabur dalam hidup kamu, mungkin kamu sudah banyak sekali menolong atau membantu orang, atau sudah banyak sekali kamu diam dimanfaatin, atau kamu diam dizolimin, atau kamu benar-benar mengikhlaskan, ya, semua yang sudah kamu tabur kemarin, entah itu secara paksa atau tidak paksa. Intinya yang sudah kamu lepaskan dari tanganmu, ya, untuk seseorang, ternyata di sini membuahkan hasil dan kamu sudah memetiknya. Meskipun di sini beberapa dari kalian belum memetik atau belum merasakan mendapatkan buahnya itu, namun banyak dari kalian yang sudah mendapatkan hasilnya, ya. Itu yang dinamakan karma baik, ya. Apa yang kamu tabur kemarin terhadap seseorang, ya, entah sama pasangan, sama teman, sahabat, keluarga, atau sama orang yang bahkan tidak kamu kenal, kamu mendapatkan buah manis di sini, ya. Kalau misalkan hari ini, saat ini kamu belum mendapatkan, insya Allah di sini, ya, entah di bulan 10 tanggal 1 atau bulan depan tanggal 1 atau tanggal 10, ada hubungannya dengan angka 1 dan 10. Aku melihat di sini kamu bakalan mendapatkan karma baik itu. Namun di sini aku melihat gak semua dari kalian yang sudah mendapatkan karma baik itu, gitu ya sayang, ya. Jadi yang aku ngelihat di sini tuh kayak kamu tuh apa yang kamu tanam kemarin terhadap seseorang, ya, ternyata membuahkan hasil. Akhirnya di sini tidak ada yang sia-sia. Memang sebenarnya apapun itu gak ada yang sia-sia. Perjuangan, pengorbanan, kebaikan, ya, berdharma kamu, intinya beramalnya kamu, ada hikmahnya, ada karma baiknya, ya, seperti itu. Namun di sini aku melihat untuk kamu yang belum mendapatkan hasilmu di sini, cobalah kamu untuk lebih mengikhlaskan. Anggap semua itu hal yang menyakitkan itu sebagai prosesmu pembayaran karma buruk, prosesmu melepaskan kesalahan-kesalahanmu atau membayar dosa-dosa kamu di masa lalu, ya. Aku melihat di sini kamu harus lebih ikhlas ketika kamu mendapati luka, mendapati sakit, mendapati kekecewaan. Mungkin ada orang yang hutang ternyata tidak bayar sama kamu, udah kamu tagih tapi nggak bayar-bayar. Anggap aja kamu lagi bayar karma buruk, walaupun kamu nggak pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Anggap aja seperti itulah, anggap aja, ya udah, anggap aja aku lagi bayar karma buruk aku lah. Aku dulu juga udah pernah kok ngelakuin kesalahan, walaupun aku bukan ngelakuin kesalahan yang sama, kayak gitu-gitu aja, supaya di sini kamu cepat mendapatkan karma baik, ya. Dan juga aku melihat di sini, ya, dalam kehidupan kamu sehari-hari yang aku melihat di sini kayak banyak sekali kesedihan. Entah itu sejam, 2 jam, atau beberapa detik kayak kamu ngerasakan sedih. Aku melihat di sini sangat-sangat tajam aromanya, kesedihanmu itu masih tercium sama aku, ya, dalam diri kamu. Walaupun kamu udah berusaha kayak menyenangkan diri, sudah berusaha untuk menenangkan diri, aku melihat di sini energi-energi kesedihan kamu masih melekat di dalam diri kamu. Dan juga di sini ini adalah tentang kamu, ya. Ini bisa cowok, bisa cewek, tergantung kamu yang nonton, karena ini adalah sebagai simbol saja. Jadi yang aku lihat di sini adalah kamu memang masih banyak luka, tapi percayalah sayang, ketika kamu mengikhlaskan hal yang terjadi yang tidak enak dalam hidup kamu, maka ada buah manis yang bakal kamu dapatkan. Kalau kamu pengen cepat mendapatkan karma baik dari apa yang sudah kamu tanam kemarin-kemarin
lakuin dulu-dulu dan kamu pengen mendapatkan itu semuanya, maka lepaskan, ikhlaskan. Ya, kalau orang itu nggak mau, nggak bisa, atau nggak mau ngembalas, atau nggak mau membayar hutang di dunia ini, tagih saja di akhirat. Nah, dengan kamu ikhlaskan, nanti Allah bakalan menggantikan yang berlipat-lipat ganda, yang lebih baik, yang lebih banyak dari itu lewat jalur manapun. Boleh percaya, boleh tidak. Ini sudah saya terapkan dalam hidup saya, ya. Maka terapkanlah dalam hidup kamu. Gak ada ruginya kok ikhlas. Sekarang gini, kalau kamu gak ikhlas, kamu ngotot sama dia, "Hei, baik dong sama aku, hei, bayar dong hutangmu." Tapi ternyata dia gak ada niat, ya udah ikhlaskan. Ya, kalaupun kamu nggak perlu ngomong, ya udah nanti aku tagih di akhirat, nggak perlu, misalkan nggak ada kesempatan ngomong seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting ikhlaskan aja. Nanti Allah bakalan ganti yang lebih dari itu. Dan aku melihat di sini seseorang yang mungkin sudah jahat, sudah zolim sama kamu, kehidupannya nggak lebih baik dari kamu, artinya lebih buruk. Ya, kamu mendapatkan karma baik, dia mendapatkan karma buruk. Dan di sini aku juga melihat adanya keberkahan dalam hidup kamu, ya. Keberkahan datang dalam hidup kita ketika kita berserah seru sama Allah, sama Tuhan. Ya, ikhlas menerima segala sesuatu yang tidak enak, ya. Jangan hanya ikhlas menerima sesuatu yang enak saja, ya. Kita harus menerima sesuatu yang tidak enak juga. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan karma baik. Apa yang kau tanam kemarin supaya cepat tumbuh dan kamu panen rezeki. Ya, karena aku melihat di sini kamu akan panen rezeki, panen kebahagiaan, panen didatangkan orang-orang yang baik, ya. Panen karma baik. Mungkin saat ini kamu sedang dibentuk sama Allah. Kenapa hidup kamu sampai saat ini kok masih berantakan? Terutama pikiranmu, hatimu yang kedua, ketiga kehidupan nyatamu, ya, berantakan banget. Padahal yang aku lihat di sini, kamu ini bukan orang yang jahat. Namun kenapa impianmu, tujuanmu, usahamu, hidupmu kayak terhambat? Padahal kamu pernah melakukan baik, padahal kamu selalu baik. Karena di sini mungkin kurangnya keikhlasan. Ikhlas bukan cuma di mulut. Ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, ikhlas ya Allah, ikhlas. Aku tetap bersyukur, aku bersyukur karena sampai saat ini aku masih bisa nafas. Itu harta yang gak ternilai harganya, yang gak ada. Aduh, gimana gak bisa disebut, ya. Setidaknya kamu masih sehat hari ini, masih bisa punya tangan, masih bisa untuk melakukan kerja, punya kaki untuk berjalan ke sana sini untuk mencari sesuatu yang mungkin kamu inginkan, kamu harapkan. Kalau di tengah jalan kamu mendapati sesuatu hambatan, tetaplah bersyukur. Kamu sedang dibentuk, sedang diuji. Jangan menyerah ketika kamu mendapatkan sebuah ujian. Pengen naik derajat kan? Pengen naik derajat kan? Maka pilihannya cuma satu. Tinggalkan. Tinggalkan pikiran-pikiran yang seperti insecure, pikiran-pikiran yang mengeluh. Hidup ini pilihan. Tapi kalau kamu memilih sesuatu hanya ingin hasil dan kamu cuma gini, kenapa ya ini ngeluh nih ya, kenapa ya kok hidupku begini banget. Jangan ya sayang, ambil sisi baiknya. Maka berdamailah dengan diri kamu, supaya kesedihanmu, kepenatanmu, kedukaanmu, kekecewaanmu perlahan hilang dari pikiran kamu, supaya perasaan hati kamu sembuh dan pelan-pelan energinya akan baik. Keikhlasan dalam diri kita itu perlu, penting banget. Percuma kita baik sama orang cuman hanya haus validasi tapi tidak ikhlas saat memberikannya, cuman supaya dia anggap orang wow, ya itu sama aja kayak gitu. Sama kayak gitu, ya. Sama kayak gitu ketika kamu dizolimi sama orang, ikhlaskan. Ya, ikhlaskan. Kalau nggak ikhlas, lah itu udah terjadi. Ikhlas ataupun nggak ikhlas, itu udah terjadi dalam hidup kamu. Lebih baik ikhlas supaya kamu bisa mendapatkan sebuah hasil dari karma-karma baik yang sudah kamu tanam kemarin sejak lama. Oke?
1 dan 2 itu 3. Cepat atau lambat, hal baik bakal terjadi dalam hidup kamu. Saatnya memanen rezeki, energi positif.